Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian kita. Ini berjudul Kemenangan Islam, diuraikan oleh Yatimin AS. Saudara-saudara yang budiman, para pemirsa video ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Fat surat 48 ayatnya 28. Bismillahirrahmanirrahim. Dia ialah yang mengutus utusannya dengan petunjuk dan agama yang benar, agar ia memenangkan itu di atas semua agama, dan Allah sudah cukup sebagai saksi. Allah yang mengatur perkara Islam di permukaan bumi. Allah pula yang menjaga keasliannya. Saya ulangi lagi. Allah yang mengatur perkara Islam di permukaan bumi, dan Allah pula yang menjaga keasliannya, kemurniannya. Menurut rencana Allah Ta'ala, Islam diturunkan di permukaan bumi ini untuk dimenangkan di atas semua agama. Bagi Allah Ta'ala, apapun yang direncanakan itu pasti terjadi. Jadi sesuai dengan rencana Allah Ta'ala, Islam akhirnya pasti menang. Kemenangan Islam berarti keunggulan agama Islam nampak di atas agama-agama yang lainnya. Dan Islam menjadi agama sebagian besar bangsa-bangsa di dunia ini. Islam mencapai kemenangan bukan karena peperangan. Bukti bahwa kemenangan Islam dicapai bukan karena kekerasan atau peperangan. Satu, Islam sendiri mengajarkan bahwa tidak ada paksaan di dalam urusan agama. Ajaran itu sebagaimana tercantum di dalam Quran Suci surat Al-Baqarah ayatnya 256. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada paksaan dalam urusan agama. Sesungguhnya jalan yang benar itu jelas sekali bedanya dengan jalan yang salah. Al-Baqarah 256. Yang kedua, peristiwa perjanjian damai Hudaibiyah, awal tersiarnya Islam secara besar-besaran pada saat setelah Nabi suci Muhammad SAW menyetujui perjanjian damai Hudaibiyah dengan kaum kafir Quraisy yang diwakili oleh Suhail ibnu Ammar Amari, yang isinya kaum muslimin tahun ini tidak diizinkan ziarah ke Mekah. Yang kedua, tahun depan diizinkan ziarah ke Mekah, tetapi tidak boleh lebih dari 3 hari. Yang ketiga, kaum muslimin wajib mengembalikan orang-orang Mekah yang masuk Islam sesudah perjanjian itu. Yang keempat, kaum Quraisy tidak wajib mengembalikan orang Islam yang kembali ke Mekah. Yang kelima,
kabilah-kabilah Arab bebas untuk membuat perjanjian dengan pihak manapun yang mereka sukai. Sepintas kilas butir-butir keputusan perjanjian itu tampak sangat merugikan pihak umat Islam dan sedikit pun tidak mendukung bagi kemenangan Islam. Namun kenyataannya hasil perjanjian itu sungguh di luar dugaan. Setelah peperangan berhenti dalam suasana damai, kaum kafir mulai mengamati dan menghayati keindahannya Islam dan keteladanan dari Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu hati mereka sangat terpesona, sangat tertarik dengan semua itu, sehingga dalam waktu relatif singkat, kurang dari 1,5 tahun, jumlah pemeluk Islam bertambah banyak dari kira-kira 1.500 orang menjadi lebih kurang 10.000 orang. Pendek kata, yang dapat membuka hati kaum kafir itu bukanlah senjata pedang, bukanlah karena peperangan, bukan karena kekerasan, tombak dan sesamanya itu, tetapi oleh karena keindahan ajaran Quran suci dan keluhuran akhlak dan budi pekerti Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Mengapa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya pernah melancarkan perang itu? Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya melancarkan perang hanya dalam keadaan terpaksa, karena untuk membela diri dan mempertahankan kelestarian Islam. Beliau begitu pula bagi seluruh umat Islam. Perang secara fisik hanya diizinkan dalam keadaan darurat, dalam keadaan tertentu saja, yakni karena diserang atau diperangi, karena ditindas dan dianiaya, serta karena diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar. Terdapat dalam surat 22 ayat 39 dan ayat 40, juga terdapat di dalam surat Al-Baqarah 190 dan 191. Karena musuh yang menyerang Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan umat Islam pada waktu itu menggunakan senjata pedang, senjata panah, tombak dan lain sebagainya, maka beliau dan kaum muslimin berupaya membela diri dan mempertahankan Islam dengan senjata yang serupa dengan itu. Sedangkan untuk masa kini, karena Islam sering diserang dengan senjata argumentasi secara tertulis ataupun secara lisan, maka hendaknya kaum muslimin membela Islam dengan senjata yang sama, yakni argumentasi
atau lisan pula. Demikianlah kita akhirkan dulu video ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya dalam menyampaikan makalah ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.